Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andre Turis, Power Up Cocosan, yang pasti bakal reaction video yang amazing. Sehat selalu, yang pasti diboleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kamu semuanya yang bergabung di channel aku, jangan lupa langsung di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Oke, kesempatan kali ini seperti biasa kita akan belajar kembali dan sambil mereaction yang namanya sejarah. Wow, karena sejarah ini sangat penting ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah ya, karena sejarah-sejarah itu ada sebab adanya kejadian. Ngaco kan gue. Jadi yang pasti langsung aja kita reaction dan sambil belajar ini tentang kisah ya, kisah dari seorang sultan yaitu Malikul Saleh. Sultan Malikul Saleh, ada apakah hubungannya dengan Marco Polo dan Tiongkok? Hubungan antara Malikul Saleh dengan Marco Polo dan Tiongkok, maksudnya seperti itu. Penasaran kan? Kita reaction bareng-bareng, kita mulai. 1, 2, dan 3. Dan ini dari channelnya Mualim TV ya. Sebelum dinasti Utsmaniyah di Turki berdiri pada tahun 699 sampai dengan 1341 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1385 sampai dengan 1929 Masehi, ternyata jauh di belahan dunia sebelah timur, tepatnya di wilayah Nanggro, Aceh Darussalam, telah muncul sebuah kerajaan Islam bernama Samudra Pasai. Samudra Pasai. Masya Allah. Jika dinasti Utsmaniyah mulai menancapkan kekuasaannya pada tahun 1385 Masehi, Samudra Pasai sudah mengibarkan bendera kekuasaannya pada tahun 1267 Masehi. Wow. Keberadaan Kesultanan Samudra Pasai ini diungkapkan oleh petualang Muslim asal Maroko, Abu Abdullah Ibnu Battutah, dalam kitabnya yang berjudul Rihlah Ilal Masyriq, pengembaraan ke timur. Masya Allah. Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah, tulis Ibnu Battutah ketika menggambarkan kekagumannya terhadap keindahan dan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sempat disinggahinya selama 15 hari pada tahun 1345 Masehi. Masya Allah. Dan ini menjadi cerita dan dikarang ya, atau kisahnya dituliskan ini oleh seorang pengembara Muslim asal Maroko yaitu Ibnu Battutah. Asal Maroko, Ibnu Battutah. Dan kalau nggak salah buku tersebut itu di Maroko itu ada ya. Hanya 15 hari, walaupun hanya 15 hari Ibnu Battutah itu bersinggah di Aceh, tetapi dia bercerita bukunya itu Aceh itu seperti ini, Masya Allah. Dan kalau nggak salah, gue pernah melihat ceramahnya Ustadz Abdul Somad pun membahas tentang ini. Kekaguman Ibnu Battutah, pengembara asal Maroko yang singgah ke Aceh. Masya Allah, Masya Allah. Dalam catatan perjalanan Ibnu Battutah lainnya yang berjudul Tuhfat Al-Naza, ia menuturkan pada masa itu Samudra Pasai telah menjelma sebagai pusat studi Islam di kawasan Asia Tenggara. Masya Allah. Menjadi pusat studi Marco Polo datang ke Samudra Pasai saat menjadi pemimpin rombongan yang membawa ratu dari Cina ke Persia. Bersama 2.000 orang pengikutnya, Marco Polo singgah dan menetap selama 5 bulan di bumi Serambi Mekah itu. Bersama 5.000 rombongan, Marco Polo datang ke Aceh bersama 5.000 rombongan. Masya Allah. Masya Allah. Dalam kisah perjalanan berjudul Travel of Marco Polo, pelancong dari Eropa itu juga mengagumi kemajuan yang dicapai Kesultanan Samudra Pasai. Masya Allah.
Kesultanan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara. Sekarang ini kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu pada sekitar tahun 1267 Masehi. Masya Allah. Ia adalah keturunan dari suku Imam Empat atau Suke Imumput, sebutan untuk keturunan empat maharaja, bersaudara yang berasal dari Menkhmer ataupun Champa, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam. Wow. Keempat maharaja tersebut adalah Syahir Pohela yang mendirikan kerajaan Perla di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jempa di Pesangan Birun, Syahir Pauli ataupun Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidi, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Subhanallah. Sultan Malik Al-Saleh. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan asal-muasal penamaan kerajaan Samudra Pasai Syahdan. Suatu hari, Merah Silu melihat seekor semut raksasa yang berukuran sebesar kucing. Hah? Merah yang kala itu belum memeluk Islam menangkap lalu memakan semut itu. Dia lalu menamakan tempat itu dengan nama Samudra. Masya Allah, asal-muasalnya ini ya. Tak semua orang percaya kisah yang berbau legenda itu. Sebagian orang meyakini kata samudra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti laut. Iya. Jadi penamaan samudra itu pertama kali ada orang yang menemukan semut sebesar kucing lalu memakannya dan akhirnya dinamakanlah samudra. Tapi orang-orang di sana itu pada zaman dahulu itu tidak terlalu meyakini, justru malah meyakini kalau kata samudra itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya laut. Ya sebenarnya sih untuk pemahaman gua yang awam ini ya lebih masuk diambil dari kata bahasa Sanskerta itu yang samudra yang artinya laut, itu lebih masuk seperti itu. Masya Allah. Kata Pasai diyakini berasal dari Parsi, Parse, atau Pase. Pada masa itu, banyak pedagang dan saudagar muslim dari Persia, India alias Gujarat yang singgah di wilayah Nusantara. Masya Allah. Merah Silu kemudian memutuskan masuk Islam dan berganti nama menjadi Malik Al-Saleh atau dikenal dengan sebutan Malik As-Saleh. Ini ya. Menurut legenda masyarakat Aceh, suatu hari Merah Silu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah itu, ia pun memutuskan masuk Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Malik As-Saleh mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Di bawah kepemimpinan Malik As-Saleh, Samudra Pasai mulai berkembang. Masya Allah. Ia berkuasa selama 29 tahun dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Namun ada juga yang menyebutkan Malik As-Saleh diangkat menjadi sultan di kerajaan Samudra Pasai oleh seorang laksamana laut dari Mesir bernama Nazimuddin Al-Kamil setelah berhasil menaklukkan Pasai. Masya Allah. Masa penyebaran Islam. Selain dikenal sebagai pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Samudra Pasai, Malik As-Saleh juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 Masehi. Karena pengaruh kekuasaan yang dimiliki Sultan Malik As-Saleh, Islam bisa berkembang luas di wilayah Nusantara hingga ke negeri-negeri lainnya di kawasan Asia Tenggara. Masya Allah. Jadinya selain seorang sultan pun Sultan Malikul Saleh ini adalah seorang penyebar agama Islam yang sampai ke Asia Tenggara. Masya Allah. Masya Allah. Gue bingung jadinya harus ngomong apa lagi, dan ini yang bikin gue merinding tuh ya hal-hal yang seperti ini gitu. Jadinya seperti ini ini nggak akan ada habisnya nih kalau sejarah-sejarah seperti ini. Kalau kita bahas, kita reaction, kita pelajari, itu nggak akan pernah ada habisnya gitu.
Dan ini salah satu sejarah peradaban Islam di Nusantara. Salah satu sejarah peradaban Islam di Nusantara. Masya Allah. Masya Allah. Menurut Marco Polo, Malik As-Saleh adalah seorang raja yang kuat dan kaya. Ia menikah dengan putri Raja Perla dan memiliki 2 anak ketika berkuasa. Malik As-Saleh menerima kunjungan Marco Polo. Pada masa pemerintahan Malik As-Saleh, Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di tanah air. Masya Allah. Samudra Pasai banyak mengirimkan para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Masya Allah. Selain itu, banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan yang berasal dari Makassar. Wali Songo merupakan bukti eratnya hubungan antara Samudra Pasai dan perkembangannya Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga dianggap merupakan menantu Maulana Ishak, salah seorang Sultan Pasai. Masya Selain Allah. itu, Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon serta Banten ternyata putra daerah Pasai. Masya Allah. Kesultanan Samudra Pasai begitu teguh dalam menerapkan agama Islam. Pemerintahannya bersifat teokrasi yang berdasarkan ajaran Islam. Tak heran bila kehidupan masyarakatnya juga begitu kental dengan nuansa agama serta kebudayaan Islam. Subhanallah. Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh, Pasai juga menjalin persahabatan dengan penguasa negara lain seperti Champa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Wow. Menurut Marco Polo, Sultan Malik As-Saleh sangat menghormati Kubilai Khan, penguasa Mongol di Tiongkok. Kubilai Khan. Begitulah sederet kisah sejarah Aceh yang tidak pernah habisnya untuk dibahas. Salam Benar dari banget. kami, kontributor Mu'alim TV. Sampai jumpa di Sampai lain jumpa. waktu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadinya seperti itu. Ya, ini yang pertama yang enggak nyangka itu seorang Marco Polo ya sempat singgah ke Nanggro Aceh Darussalam berserta 5.000 rombongan. Masya Allah. Ini. Dan seorang petinggi dari Tiongkok, Kubilai Khan, pun sangat menghormati yang namanya Sultan Malikul Saleh. Di sisi lain, Sultan Malikul Saleh itu adalah seorang penyebar agama Islam. Dan juga dibantu oleh para ulama-ulama yang lainnya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan seterusnya. Dan nah ini. Empat apa 6 wali songo itu yang pernah gue ini juga gue pelajari juga itu berasal dari Aceh. Masya Allah, luar biasa kan, ini kan nyambung nih. Ini sejarah-sejarah seperti ini nih. Benar-benar yang sangat luar biasa banget gitu. Jadi peradaban Aceh di zaman dahulu itu memang sangat luar biasa gitu. Indonesia sudah ada belum? Belum. Belum ada Indonesia. Tetapi Aceh sudah ada terlebih dahulu. Nama Aceh sudah ada terlebih dahulu. Karena dahulu itu Aceh itu bagaikan satu buah negara yang sangat luar biasa. Makanya kenapa Syekh Abdullah kan menamai Nanggro Aceh Darussalam. Ya karena buat gue pribadi Aceh bukan ya suku, tapi bangsa. Ya karena sejarahnya memang seperti itu. Dari zaman dahulu sebelum ada Indonesia sudah memiliki nama Nanggro Aceh Darussalam, yaitu bangsa atau negara Aceh Darussalam.
pelajari, karena sejarah pelajari ini sangat penting banget nih. Ini salah satu pelajaran juga yang mesti kita pahami dan kita ketahui gitu. Masya Allah. Dan yang pasti makasih buat semuanya udah ngikutin perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Dan buat kamu semuanya yang bergabung sekali lagi, langsung subscribe aja channel gue, dari like, di komen, dan di share apabila bermanfaat. Yang mau nonton silahkan, yang tidak nonton juga nggak jadi masalah ya, karena ini adalah reaction sambil belajar. Oke, gue Andri Turis sudah pamit dari rumah kalian semua. Amigos para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you. Dadah. Bye.